Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aoparian ya guys ya. Di video kali ini kami akan mentutorialkan cara melakukan atau membongkar mesin Vario 100F10 ya guys ya. Vario 110 ini kronologinya ini mengalami kebocoran ya kemarin ya di bagian radiatornya. Kemudian sudah diganti radiatornya ini sudah diganti baru, tapi pas begitu kita masukin air radiatornya, waduh, nyembur guys. Nah, jadi kita akan melakukan pembongkaran di bagian blok kopnya ya. Untuk permasalahannya ini kita cek nanti di bagian blok kopnya ya guys ya. Oke, ini sudah kita pisahkan ya guys ya, untuk mesin sama rangkanya guys. Sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video seputar otomotif ya guys ya. Nah, ini kita majuin dulu mesinnya. Nah, mantap Pak Eko. Oke, lanjut kita bongkar ya. Kita eksekusi di bagian mesinnya ini guys. Nah, nanti kita cari tahu penyebabnya guys ya. Kenapa air radiatornya ini bisa nyembur ya guys ya. Padahal kata ownernya ini atau konsumennya ini baru diganti radiator baru sama termostatnya juga baru ya guys ya, tapi tetap nyembur ya guys ya. Oke, ini kita buka dulu untuk olinya guys ya. Kita keluarin atau kita tap olinya ini menggunakan kunci sok 17 ya guys ya. Nah, ini sudah kita keluarin untuk olinya ya guys ya. Kita kuras dulu, nanti masalahnya kita akan lakukan pergantian oli yang baru ya guys ya, karena kita bongkar mesinnya. Lalu setelah itu kita bongkar di bagian baut radiatornya ya guys ya, menggunakan kunci 10. Nah, 4 biji ya guys ya. Nah, kita buka dulu 4 biji. Nah, kita keluarin bautnya satu persatu. Kemudian nanti selanjutnya kita bongkar lagi di bagian baut termostatnya ini ya guys ya. Sebelumnya kita bongkar dulu untuk selang radiatornya ya guys ya. Kita kendorin untuk klem-klemnya ini ya guys ya. Kita majuin dulu. Nah, kita buka dulu untuk klem-klemnya ini. Nah, kita buka dulu ya. Kita kendorin dulu pakai tang ya guys ya. Nah, yang selang yang nempel ke headnya guys, kita keluarin dulu, kita goyang-goyang dulu. Nah, baru setelah keluar, lanjut kita bongkar di bagian baut termostatnya ini nanti guys ya. Nah, ini kita keluarin dulu untuk ke klemnya yang satu. Kemudian kita bongkar di bagian baut termostat menggunakan kunci 8 ya guys ya. Nah, ini termostatnya ini fungsinya untuk membuka dan menutup air radiator yang masuk ke ruang mesin ya guys ya, atau ke dinding headnya, atau masuk ke kopnya ya guys ya. Nah, gampangnya ngomong seperti itu ya guys ya. Oke, ini sudah kita lepaskan di bagian radiatornya guys ya. Lanjut kita akan bongkar di bagian kopnya atau ini blok sama kopnya guys ya. Kemudian nanti kita cek ya guys ya. Oke, ini kita buka untuk baut penutup pelatuk klep ya guys ya, menggunakan kunci 10. Nah, setelah itu kita lepaskan, kemudian kita bongkar untuk baut tusuk sate, rantai rantai kamratnya guys ya, kita lepaskan nanti. Oke, ini lanjut kita bongkar di bagian blok kopnya guys ya. Nah, kita topin dulu. Kebiasaan saya itu sebelum membongkar kita topin dulu ya guys ya. Setelah top, nah, baru kita bongkar di bagian stud kamratnya guys ya. Nah, beda dengan pas kita bongkar motor Supra atau selainnya selain Vario ya guys ya. Untuk Vario ini bisa ndak kita bongkar di bagian baut timingnya guys ya. Oke, ini kita bongkar dulu untuk baut tusuk satenya yang 4 biji menggunakan kunci 12 ya guys ya. Nah, kita bongkar dulu, kita kendorin dulu satu persatu ya guys ya. Kemudian nanti kita lepaskan untuk kopnya ya guys ya. Nah, kita kendorin dulu, kita putar ke kiri, jangan ke kanan ya guys ya. Kalau ke kanan kita kencangin ya guys ya. Nah, setelah kendor, lanjut kita bongkar nanti di bagian baut yang 2 biji nih guys ya. Kita keluarin dulu untuk pelatuk klep, noken as sama sepatu klep. Nah, lanjut kita bongkar untuk baut sampingnya ini menggunakan kunci 10 ya guys ya.
Nah, kita lepaskan dulu satu persatu bautnya ini. Nah, setelah itu lanjut kita bongkar untuk ini guys, pipa yang menuju selang puller ya guys ya. Nah, apabila selang ini kebocor nanti malah knalpotnya meledak-meledak ya guys ya. Nah, kalau solusinya kalau knalpot kalian meledak-meledak tinggal ditutup aja ini selang ini ya guys ya. Nah, ini keluar angin dia sama seperti knalpot tapi sedikit ya guys ya. Oke, ini sudah kita lepaskan di bagian kopnya guys ya. Lanjut kita bongkar nanti di bagian bloknya. Nah, sudah kita keluarin untuk per pak-paknya ini ya. Pak kopnya sudah kita keluarin, kemudian kita masukin pipa yang menuju ke dinding blok ya guys ya. Nah, karena pakai radiator, nah di sini kan selalu ada saluran radiatornya ya. Air radiatornya masuk ke blok, jadi kita masukin dulu ke kiri. Apa ya, ke kiri ya, kita masukin ke dalam ya guys ya. Nah, supaya nanti bisa kita lepaskan untuk bloknya ini guys. Nah, kita masukin dulu. Nah, begini caranya kalau ndak mau bongkar di bagian water pump ya guys ya. Kita masukin dulu untuk pipanya ini guys. Nah, setelah masuk nanti baru kita bongkar atau kita tarik untuk bloknya ini guys. Nah, di sini kata ownernya atau ini yang punya motor ini, kenapa kok bisa nyembur. Nah, ini penyebabnya kita sambil kita jelasin ya guys ya. Penyebabnya itu ternyata di bagian kopnya atau pak kopnya itu mengalami kebakar ya guys ya. Nah, jadi kompresinya itu bocor masuk ke selang-selang atau celah-celah radiator, maka itu yang menyebabkan air radiatornya ini muncrat-muncrat ya guys ya, nyembur dia guys. Nah, dimana ndak cepat habis nanti guys kalau nyembur, ini bahaya guys ya. Harus kita bongkar di bagian kopnya, berbeda dengan motor Pixen kemarin ya guys ya. Di video saya yang kemarin itu cuman olinya nyampur sama air radiator ya guys ya, terjadi kebocoran di seal water pumpnya guys ya. Jadi belum sempat overheating sudah dibetulin sama ownernya, jadi ndak sampai turun mesin ya guys ya. Beda dengan Vario, ini sudah lama mengalami kebocoran di bagian radiator dan baru kemarin diganti radiatornya yang baru sama termostatnya ini. Terus pas dipasang ternyata air radiatornya nih nyembur ya guys ya. Oke, ini sudah kita lepaskan untuk bagian bloknya guys. Nah, ini kita keluarin dulu untuk sekernya ya guys ya, atau pistonnya. Kita bongkar, kita buka dulu untuk kancingan pistonnya ini guys ya. Kita congkel dulu pakai obeng ya guys. Nah, ini kita ambil obeng dulu guys, obeng kecil. Harus pakai obeng kecil, min kecil ya guys ya. Nah, ini setelah keluar nanti baru kita keluarin pen seker atau pen pistonnya guys. Nah, kita pukul lewat sebelahnya guys ya. Nah, kita tusuk-tusuk begini guys biar keluar dulu. Nah, nanti kita cek bagian-bagian yang harus diganti ya guys ya. Yang jelas ini untuk pak topsetnya ini harus diganti ya guys ya, karena mengalami kebocoran semua. Nah, untuk pak seal klep apa nanti harus kita ganti ya guys ya. Dan untuk pistonnya ini masih aman ya guys ya, masih aman, belum ini ya guys ya, belum baret. Cuman di bagian ringnya ini sudah mengalami apa namanya itu lengket ya guys ya, jadi motornya ini ngebul. Nah, jadi nanti di mana nanti kita ngomong dulu sama yang punya motor ya guys ya. Nah, ini sudah kita bongkar semua ya guys ya. Nah, ini dia guys penyebabnya air radiator nyembur itu. Ini dia guys, barang yang sekecil ini bisa menyebabkan motor Anda turun mesin ya guys ya. Nah, kelihatan sekali di sini celah-celahnya ya guys ya, terjadi kebocoran kompresi sehingga kompresi yang dihasilkan di ruang bakar itu masuk ke radiator ya guys ya. Nah, anginnya itu masuk ke radiator jadi nyembur dia. Dan ini untuk ring sekernya ini sudah lengket ya guys ya, makanya motornya ini ngebul. Nah, nanti kita di mana atau quarter block atau di mana nanti tergantung budget ya guys ya. Nah, yang penting ini nanti motornya bisa aman, enak, dan tidak mogok-mogok ya guys ya.
Oke, bisa dilihat. Nah, di sini radiatornya baru, termostatnya baru, tapi tetap nyembur ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya guys ya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah ilmu bagi mekanik pemula ya guys ya, yang membutuhkan. Nah, salam otomotif.